Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Saudaraku, kalau kita benar-benar percaya Tuhan dan kita mengasihi dan menghormati Tuhan, kita benar-benar berhasrat untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita rindu agar hidup kita benar-benar menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Maka itu adalah sebuah keinginan yang mulia. Dan betapa indah serta mulia seseorang yang hidupnya indah di mata Tuhan. Bagaikan bunga yang cantik, yang menarik, yang mempesona, yang memiliki keharuman di hadapan Allah. Itulah perilaku kita. Dari apa yang kita pikirkan, kita renungkan, kita ucapkan, kita lakukan, itu benar-benar sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Dan itu menyenangkan hati Bapa. Sungguh tidak ada keindahan hidup, keelokan hidup, atau kemuliaan dan kelimpahan hidup selain menjadi kesukaan hati Bapa, saudaraku. Maka kalau kita percaya Allah itu hidup, Allah yang kita sembah itu ada, Allah itu hadir dan Allah itu bisa memiliki perasaan, bisa merasakan, bisa merespon akan kehidupan kita. Maka kita harus berusaha untuk itu. Hari ini Tuhan berikan kita hari yang baru. Kesempatan yang baru untuk kita bisa melangkahkan kaki juga ke gereja, beribadah. Kita bisa hidup menikmati mentari pagi. Kita mau bersyukur untuk kesempatan ini. Kita mau bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri supaya kita bisa berubah. Kita mau bertobat terus dari setiap sikap hati yang salah, saudaraku. Apalagi perbuatan yang salah. Dan terus kita membangun kesucian hidup, yaitu sikap hidup yang selalu mengarah pada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah wajah hidup kita. Batin kita, saudaraku. Bukan hanya perbuatan yang sudah kita lakukan yang kita persoalkan, melainkan sikap hati kita bagaimana, sikap batin kita bagaimana. Apakah masih ada potensi atau kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah atau tidak? Maka di sini dibutuhkan keseriusan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar yang namanya kehidupan, saudaraku. Kita harus sibuk. Kita harus aktif di dalam batin kita. Artinya begini. Kita harus selalu mempersoalkan, memperkarakan apakah sikap hatiku ini berkenan di hadapan Tuhan apa enggak. Apakah sikap hatiku ini menyenangkan hati Tuhan apa enggak. Maka di dalam setiap renungan hati kita koreksi. Sehingga kita punya ketulusan, bukan kemunafikan. Amin, saudaraku. Kalau dulu kita sering munafik, saudaraku. Kita ucapkan kata-kata yang tujuannya untuk mengambil simpati orang, tapi kita tidak melakukannya. Atau kita mengucapkan kata-kata untuk menyerang orang, menjatuhkan orang, merusak nama baik orang. Hanya untuk sekedar membela diri. Ini mulai ditanggalkan. Kita semua pasti punya hal begitu, saudaraku, dulu. Atau mungkin saat ini masih. Dulu saya begitu, saya minta ampun di hadapan Tuhan dan selesaikan. Kita sadari ada intrik-intrik dalam hidup kita yang harus dipangkas. Sikap hati itu harus benar. Karena kalau sikap hati kita gak benar, saudaraku, apapun kebenaran yang masuk, yang kita dapatkan, yang Tuhan titipkan, itu terbuang. Karena berkat Tuhan itu, rema Tuhan itu menjadi sebuah serangan untuk kita kalau sikap hati kita gak benar. Kita merasa ada yang menyerang, padahal enggak, itu pertolongan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, hati itu lebih licik dari segala sesuatu. Kalau hati sudah membatu, siapa yang dapat mengobati atau memperbaikinya? Artinya kalau hati sudah mengeras, sudah rusak, fatal, maka tidak bisa diperbaiki. Maka jangan sampai hati kita mengeras, saudaraku.
Kita tidak sadar kalau sebenarnya kita sedang sombong. Kita sedang angkuh. Kita tidak sadar sebenarnya kita sedang mengangkat diri kita. Kita nggak sadar sebenarnya sedang menyerang orang lain. Kita tidak sadar kalau sebenarnya masih ada dendam, masih ada kebencian di dalam hati kita, dan kita berharap orang lain yang kita benci itu celaka. Itu harus diberesin loh saudaraku. Ketika saya menyadari hal itu pun saya mulai bersih-bersih pelepasan, saya mau beresin semua di hadapan Tuhan. Betul, dan orang kalau tidak beres-beres hatinya, jahat jadinya, kejam. Dia tidak ada belas kasihan sama orang lain. Dia tidak ada beban terhadap pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena bebannya adalah ego dirinya. Semua untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan ketika melakukan pekerjaan Tuhan pun demi keuntungan dirinya sendiri. Karena memang orang-orang kalau tidak pemberesan di dalam hatinya, sehingga memiliki sikap hati yang benar, jadi jahat saudaraku. Hatinya licik dan jahat. Karenanya kita mau periksa hati kita dengan seksama. Kita mau koreksi diri kita dengan seksama. Karena dari hati ini akan memancar kehidupan. Betapa indahnya kita terus mengkoreksi hati, terus menggarap hati oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga dibuahkan, ditelurkan perbuatan-perbuatan yang indah, yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dan itu sebenarnya yang dimaksud Alkitab dengan buah. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur, Bapakulah pengusahanya. Jadi Bapa pemilik pokok anggur, tentu Bapa pemilik. Sebagai pemilik itu lebih besar dari siapapun. Dan kau dan saya adalah carang-carang yang menempel pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Kita menyerap spirit Yesus, kita menyerap gairah Yesus, seluruh gaya hidup Yesus, cara berpikir Yesus. Kita mau menampilkan kehidupan Tuhan Yesus yang pernah ditampilkan 2000 tahun yang lalu dalam hidup kita. Dan itu adalah standar dari kehidupan yang Bapa nilai berkenan kepadanya. Maka di dalam Matius 3:17 Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Indah saudaraku. Maka kita melewati hari-hari di mana kita menyenangkan hati Tuhan. Bapa mau menikmati hidup kita. Kita menikmati Bapa di surga. Ini sebuah keniscayaan. Karena Roh Kudus yang akan memenuhi, menolong dan memampukan kita. Percayalah kita bisa. Karenanya mari bergairahlah. Benahi hidup kita. Benahi sikap hati, sikap batin kita. Jangan jahat. Jaga mulut. Jaga semua perkataan kita. Hati-hati dengan perilaku kita. Supaya kita selalu menyenangkan hati Bapa. Supaya kita menjadi indah di mata Bapa. Amin saudaraku. Kita seperti mawar yang harum di hadirat Allah. Seperti bunga yang harum di hadirat Allah. Sejak di bumi kita hidup sampai di kekekalan saudaraku. Kita melanjutkan perjalanan hidup kita dalam kewangian, keharuman, kesemerbakan. Dengan keadaan yang semerbak harum itu di hadapan Tuhan. Dan kita menantikan langit baru, bumi baru. Kita menantikan kehidupan yang datang, yang akan datang. Yang lebih indah dari kehidupan apapun juga. Renungkan ini saudaraku, maka hati-hati jangan sampai hatimu mengeras. Maka kalau hatimu mengeras, kau akan kehilangan momen indah bersama dengan Tuhan di kekekalan suatu hari nanti. Tuhan memberkati.